Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai syadaratun fi fadlil ilmi wa ahli, petikan-petikan tentang keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Yang mana pada kesempatan mulia ini kita sampai pada halaman yang ke-22, poin yang ke-7. Qala Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala, As-Sabi', yang ke-7. Wa qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah: fi kitabih al-i'tisam. Berkata Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam, Al-Mujallad Ats-Tsani, Shafhah 200 ba'da 96, jilid yang kedua, halaman 296. Inna Allah subhanahu syarrafa ahlal ilm. Sesungguhnya Allah yang maha suci telah memuliakan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa rafa'a aqdarahum. Allah telah mengangkat nilai-nilai mereka. Wa 'azzama miqdarahum. Dan Allah telah mengagungkan
tingkatan mereka. Wa dalla ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma'. Dan telah menunjukkan atas yang demikian itu Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Bahkan qad ittafaqa al-uqala'u ala fadilatil ilmi wa ahli. Orang-orang yang berakal telah menyepakati keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Ini semakin menguatkan bagaimana kemuliaan ilmu itu ditunjukkan oleh nas-nas yang mulia. Ditunjukkan oleh Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah lewat pelajarannya bersama kita, dan juga ditunjukkan oleh al-ijma', kesepakatan ulama muslimin. Bahkan ditegaskan oleh beliau mengenai keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu. Ini disepakati oleh al-uqala, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Wa annahum al-mustahiquna syarafal manazil. Mereka lah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Wa huwa mimma la yunazi'u fihi 'aqil. Ini merupakan perkara tidak seorang berakal pun menentangnya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan kedudukan yang mulia hanya orang-orang yang berilmu saja. Di kalangan ahlud dunia, barang siapa yang mahir di antara mereka dalam hal keduniaannya, maka dia akan dimuliakan oleh mereka. Ya. Terlebih lagi di kalangan ahli akhirah, barang siapa di antara mereka yang mahir mengenai akhiratnya, maka dia akan dimuliakan di kalangan mereka. Ya. Jadi ilmu pasti membawa kepada kemuliaan. Apakah ilmu itu ilmu ad-dunya akan membawa kemuliaan di kalangan ahli dunia, demikian pula ilmu al-akhirah akan membawa kemuliaan di kalangan ahli dunia wa ahli al-akhirah. Qala wattafaqa ahlu syara'i ala anna ulum asy-syari'ati afdhalul ulumi wa a'zamuha ajran 'inda Allah yaumil qiyamah. Kata beliau, dan orang-orang yang mengilmui asy-syara', berbagai syariah, umat-umat yang mendapatkan syariah dari Allah Azza wa Jalla, semuanya sepakat bahwasanya ulum asy-syariah afdhalul ulum. Ilmu tentang syariat yang mulia ini adalah seutama-utama ilmu. Wa a'zamuha ajran, dan yang paling besar pahalanya. Indallahi yaumil qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Adapun ilmu dunia ini mungkin memiliki kemuliaan keutamaan hanya sebatas di kalangan ahli dunia, dan juga hanya di dunia itu saja. Ya. Tetapi ilmu akhirah, ilmu syariah ini lebih utama, lebih agung, lebih mulia
di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi makhluknya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Qala ila an qala, sampai beliau mengatakan, fa ahlul ilmi asyrafun nasi wa a'zamu manzilatan bila iskal. Maka orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah semulia-mulia, seagung-agung makhluk, seagung-agung manusia kedudukannya, bila iskal, tanpa ada keraguan, wala niza, dan tidak ada pula pertentangan di dalamnya. Wa innama waqa'at sana'u fi syari'ati ala ahli ilmi min haitsu ittisafihim bil ilm la min jihatin ukhra. Hanya saja sanjungan terjadi di dalam syariat yang mulia ini atas orang-orang yang memiliki ilmu min haitsu ittisafihim bil ilm, dari sisi mereka memiliki sifat ilmu, la min jihatin ukhra, bukan dari sisi yang lainnya. Sehingga tidak pandang bulu, siapapun dia, dari manapun asalnya, bagaimanapun bentuknya, mau hitam mau putih, mau tinggi mau rendah, mau laki atau wanita, mau tua atau muda, siapapun dia, kalau dia memiliki sifat ilmu, ilmu di syariah, maka dia akan dimuliakan di dalam syariat yang mulia ini. Karena kemuliaannya dipandang dari sisi ilmu, bukan dari sisi yang lainnya. Maka tatkala kita memuliakan seorang ulama, bukan karena dia seorang yang ganteng, seorang yang berharta, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya nama, seorang yang terkenal, atau lain sebagainya, tapi semata-mata karena dia punya ilmu saja. Littisafihi bil ilm, karena dia memiliki sifat ilmu. Wa dalla ala dzalika wuqu'u as-sana'i 'alaihim muqayyadan bil ittisafi bihi. Dan yang menunjukkan atas demikian itu, di mana sanjungan atas mereka terjadi muqayyadan, terikat bil ittisafi bihi, dengan pensifatan bersama ilmu. Artinya, tatkala adanya sanjungan-sanjungan di dalam Al-Quran, sanjungan-sanjungan di dalam As-Sunnah mengenai para ulama, itu selalu dikaitkan karena mereka ulama, karena mereka punya ilmu, bukan karena yang lainnya. Fahuwa idzan al-illatu fi sana, maka berarti ilmu itulah penyebab adanya sanjungan. Walaula dzalikal ittisaf, kalau bukan karena memiliki sifat ilmu itu, lam yakun lahum maziyatun ala ghairihim, belum tentu mereka punya keistimewaan atas yang selain mereka. Sebagaimana yang mungkin pernah kita singgung, kalau hanya sekedar melihat penampilan fisik atau jumlah kuantitas harta atau kedudukan atau nama baik, banyak dari kalangan para ulama itu ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa mereka andalkan dari fisiknya, atau dari hartanya, atau dari kedudukannya, atau nama baiknya. Namun kenapa mereka sangat dimuliakan, sangat diagungkan, bahkan nama mereka harum sampai saat ini dan mungkin sampai akhir zaman? Dikarenakan mereka punya ilmu. Itu saja alasannya. Tidak ada alasan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata beliau, lau lam yakun walau la dzalikal ittisaf lam yakun lahum maziyatun ala ghairihim. Kalau bukan karena sifat dengan ilmu itu,
Tidak ada mereka memiliki keistimewaan atas yang selain mereka. Ya, mereka bukan siapa-siapa kalau bukan karena ilmu. Ya. Wa min ajli dzalika shara al-ulama'u hukaman 'ala al-khalaiq ajma'in. Oleh karena itulah para ulama menjadi hakim yang memutuskan perkara para makhluk secara menyeluruh. Qada'an au futyan au irsyadan, baik secara qada, ya, secara keputusan, atau futyan secara fatwa, au irsyadan atau secara pengarahan. Artinya bahwa para makhluk, para manusia membutuhkan para ulama. Ya, dalam hal qada, memutuskan perkara pertikaian, permusuhan di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Ya. Demikian pula dalam perkara fatwa, mereka membutuhkan ulama untuk memberikan fatwa dalam hukum-hukum yang terkait dengan mereka. Demikian pula au irsyadan, mereka membutuhkan al-ulama untuk mengarahkan mereka, menasihati mereka, meluruskan mereka. Ya. Li'annahum ittasafu bil ilmi syar'i alladhi huwa hakimun bi itlaq. Karena para ulama itu telah mensifati diri dengan ilmu yang disyariatkan, yang merupakan hakim secara mutlak. Nah, makanya para ulama itu mengarah kepada mereka semua kaduan. Ya. Ada orang yang bermasalah dalam pernikahannya, ngadu sama ulama. Ya. Ada yang bermasalah dalam hal pemerintahannya, ngadu sama ulama. Ada orang yang bermasalah dalam hubungannya bersama anaknya atau istrinya, maka ngadu sama ulama. Ya. Setiap aspek dari kehidupan mereka butuh ulama. Tidak bisa tidak. Ya. Kenapa? Karena ulama itu punya ilmu. Ya. Ilmu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang menjadi hakim secara mutlak. Ya. Dan ini mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa pengadilan di sebuah negeri itu akan baik. Sebagaimana yang dituntut oleh rakyatnya, pengadilan yang seadil-adilnya, ya, tanpa ada kezaliman di dalamnya, itu hanya akan terwujud, ya, apabila yang menduduki pengadilan-pengadilan itu adalah para ulama. Karena para ulama itulah yang bisa memutuskan dengan hukum yang seadil-adilnya, yang sebaik-baiknya, tidak merugikan pihak manapun. Para ulama yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang berilmu tentang hukum Allah, yang menjadi hakim secara mutlak atas segenap makhluk. Ya. Ini baru kita akan merasakan kepuasan tatkala kita datang ke pengadilan. Tapi kalau yang duduk di pengadilan itu adalah orang-orang yang sepantasnya pun diadili, artinya bukan dari kalangan para ulama yang bertakwa kepada Allah, tetapi dari kalangan para penjahat yang bertopeng ulama pada sebagiannya, ini ya tidak usah menghayal lah, ya, tidak usah berharap banyak. Tatkala datang ke pengadilan kita akan mendapatkan hukum yang adil, ya, karena orang yang adil itu membutuhkan ilmu yang disyariatkan oleh Allah. Nah, bahkan di pengadilan agama sekalipun, kalau yang duduk di sana bukan ulama, ya, qadhi yang berilmu tentang syariat Allah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka sulit rasanya kita berharap bahwa keadilan itu akan ada. Nah, barakallahu fikum. Makanya dinyatakan di sini, ya, li'annahum ittasafu bil ilmi syar'i alladhi huwa hakimun bi itlaq. Karena mereka telah mensifati diri dengan ilmu yang syar'i yang merupakan hakim secara mutlak. Nah,
Maka dengan ini kita menyelesaikan 7 poin ya, dari nukilan-nukilan kalam ahli ilm, ucapan para ulama mengenai keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Ya. Dan ini semakin menguatkan betapa ilmu dan para ulama adalah keutamaan dan kemuliaan. Ya. Dalilnya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Ittifaqul Uqala. Ya, kesepakatan orang-orang yang berakal sekalipun. Kemudian Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala akan menyebutkan kepada kita beberapa hal yang selayaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Ya. Meskipun ini lebih sangat ditekankan kepada para penuntut ilmu yang mengkonsentrasikan diri mereka, pikiran mereka di dalam mencari ilmu pada mayoritas waktu mereka, seperti para murid-murid para ulama yang belajar di kalangan para ulama, atau para santri-santri pondok pesantren, ya, atau yang semacam mereka. Tapi bukan berarti ini tidak bermanfaat bagi kita secara umum, karena siapapun kita membutuhkan kepada ilmu. Ya. Sebab yang namanya kegiatan ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Dan sekali lagi saya tegaskan, adalah pemikiran yang salah kaprah kalau belajar agama itu hanya sebatas kewajiban dan keharusan para santri pondok pesantren atau orang-orang yang duduk di majelis para ulama saja. Ya. Setiap kita membutuhkan ilmu. Setiap kita diwajibkan untuk belajar. Ya. Karena pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana? Dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Al-ilmu alladhi yaqumu bihi dinu." Ya. Ilmu yang dengannya tegak agama. Maka setiap ilmu yang bisa menegakkan agama kita harus mempelajarinya. Ya, dan yang paling utama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling agung dari segenap ilmu. Nah, maka ini ada beberapa hal yang sepantasnya dimiliki oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang menginginkan ilmu, sehingga dengan demikian ilmunya diberkati oleh Allah, ilmunya diberi kemanfaatan oleh Allah, dan dijauhkan ilmu itu menjadi bumerang atasnya. Qala umurun yanbaghi an yakuna 'alaiha talabatul ilm. Ada beberapa perkara yang selayaknya para penuntut ilmu, para pencari ilmu berada di atasnya. Al-awwal, perkara yang pertama, al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Al-ikhlasu tajridul qasdi lillahi azza wa jalla. Keikhlasan yaitu memurnikan segala maksud dan tujuan hanya untuk Allah azza wa jalla. Ya. Ini adalah definisi al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Tajridul qasd lillahi azza wa jalla. Memurnikan segala maksud dan tujuan hanya untuk Allah saja. والإخلاص في طلب العلم أن يكون الباعث لطالبه على طلبه وجه الله عز وجل رجاء مثوبته وخوف عقوبته. Keikhlasan di dalam mencari ilmu yaitu bahwa hendaklah faktor yang membangkitkan untuk mencarinya bagi seorang penuntut ilmu adalah mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahalanya serta takut akan siksanya. Nah, mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari siksa Allah, ini bahagian dari ikhlas.
Kalau ada yang bertanya apakah ini merusak keikhlasan, tatkala seorang hamba beramal karena dia mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah. Jawaban kita bahwa mengharapkan pahala Allah, takut daripada siksa Allah itu adalah bahagian daripada ikhlas. Ya. Seorang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah, ya, dan sebagai imbalannya dari Allah dia mendapatkan pahalanya dan terhindar daripada siksanya. Nah, qala wa ayyafa'al jahla an nafsihi wa an ghairi, dan hendaklah niatnya adalah dia mengangkat kejahilan daripada dirinya dan dari yang selainnya. Faya'budullaha ala basiratin wa yad'u ghairahu ila Allah ala basirah, sehingga dia mengibadahi Allah di atas ilmu dan mengajak yang selainnya kepada jalan Allah di atas ilmu pula. Ya. Ini keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, niatnya adalah mengharapkan wajah Allah, mendapatkan pahala Allah, menghindarkan daripada siksa Allah, mengangkat kebodohan daripada dirinya dan dari yang selainnya. Ya. Ini niat-niat yang baik, niat-niat yang ikhlas di dalam belajar. Ya. Sehingga dia mengibadahi Allah di atas ilmu dan berdakwah kepada orang lain juga di atas ilmu. Nah, karena yang namanya ilmu itu adalah lawan daripada al-jahl, lawan daripada kebodohan. Al-ilmu wal jahlu la yajtami'an. Ya, ilmu dan kejahilan itu tidak akan pernah berkumpul. Artinya kalau ilmu itu ada, kejahilan akan hilang. Kalau kejahilan yang ada, maka ilmu itu berarti tidak ada. Nah, maka orang yang belajar, meniatkan, mengharapkan pahala dari Allah, takut daripada siksanya, menghilangkan kebodohan daripada dirinya dan juga dari yang selainnya. Kalimat dia juga meniatkan menghilangkan kebodohan daripada yang selainnya, ini mengingatkan kita bahwa orang yang belajar itu harus setelah dia mendapatkan ilmu, supaya sempurna kebaikannya, dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya. Dan mengajarkan ilmu itu ya, tidak menuntut kita bahwa kita harus seperti para ulama yang besar. Ya. Tidak menuntut seorang harus seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, atau Ibnu Qayyim, ya, atau Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Ya. Tidak menuntut harus seperti itu. Ya. Kita bisa mengajarkan ilmu kepada siapa saja yang tidak memiliki ilmu itu. Ya. Sehingga orang yang punya sedikit kebaikan bukan berarti kemudian dia menyimpan kebaikan itu. Dia bisa memberikannya kepada siapa yang belum memiliki. Ya. Makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengajarkan kepada kita, ballighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ya. Maka yang bisa mengajarkan al-qiraah, membaca, ya. Yang bisa mengajarkan mengajarkan al-kitabah, menulis, ya. Yang bisa mengajarkan at-tajwid, mengajarkan at-tajwid, ya. Bacaan yang baik, bacaan yang bagus di dalam membaca Al-Quran, ya. Dan demikianlah seterusnya. Sehingga semaraknya dakwah di antara kaum muslimin itu mencakup jauh lebih luas, ya, lebih universal. Kenapa? Karena masing-masingnya menginginkan kebaikannya ada pada diri saudaranya. Ya. Nah, tatkala mereka menyibukkan diri dengan saling
mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, bertukar ilmu, ya, maka ilmu itu akan menjadi berkembang, bermanfaat dan bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Nah, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengibadahi Allah dalam keadaan mengikhlaskan, memurnikan semua agama untuk Allah. Ya. Dalam keadaan lurus mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Asyahid dari ayat ini, mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengibadahi Allah dengan ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Innamal a'malu binniyah wa innama limri'in ma nawa." Hanya saja amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan hanya saja bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu berarti kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia raih atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang seperti ini dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk dan penampilan-penampilan kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, makanya kita jangan meremehkan dan jangan gampang mengecilkan seseorang. Ya, sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di atas ilmunya. Ya, mungkin terkadang kita melihat sebagian orang pakaiannya compang-camping, ya, bersahaja kehidupannya, ya, penampilan fisiknya mungkin ada cacatnya, ya, tidak seberapa. Tetapi jangan gampang kita melecehkan orang. Ya, terkadang orang yang seperti ini kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, dia sangat memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Rubba as'ata akbar, ya, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Ya. Dan barangkali ada orang yang compang-camping, yang kusut matai, yang badannya berdebu, tetapi kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, Allah akan membenarkan sumpahnya. Ya. Seorang itu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala tergantung bagaimana hatinya dan amalannya. Ya. Maka jangan terkecoh dengan penampilan-penampilan ashabud dunia yang serba wah dan serba mewah. Ya, kendaraannya mentereng, pakaiannya necis, licin. Ya, sampai semut pun bisa tergelincir dari jasnya. Ya, rambutnya yang rapi. Ya, pokoknya serba mengagumkan. Memang kalau kita hanya melihat kepada penampilannya, kita akan berdecak kagum. Ya.
Dan barangkali akan muncul pula di dalam hati kita keinginan seperti dia. Tapi ingatlah bahwa belum tentu penampilan seseorang itu menjamin kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan bisa jadi orang yang seperti ini, ya, ketika dia kehilangan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dia bukan siapa-siapa di sisi Allah. Bisa jadi pula orang yang seperti ini kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan menolak doanya. Wa kaifa la? Ternyata bisa jadi orang yang seperti ini wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diberi asupan dari yang haram pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Ya, dia bisa berpenampilan seperti itu ternyata dari yang haram. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ditegaskan di dalam hadis ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada penampilan-penampilan kalian, harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang ini bertanya, ar-rajul yuqatilu hamiyah. Ya. Ada seseorang yang berperang karena kefanatikannya. Ya. Karena kefanatikannya. Bisa jadi karena kefanatikan partai, kefanatikan kebangsaan, atau kefanatikan yang lain dari kefanatikan jahiliyah. Ya, berperang karena kefanatikan. Wa yuqatilu syaja'ah. Ada pula orang yang berperang karena dia pemberani. Ada orang yang berperang bukan karena dia ingin menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, tapi diberi kepadanya sifat pemberani. Ya. Kalau sudah ada ajakan perang, maka dia mendengarnya seolah-olah panggilan kepada sesuatu yang sangat nikmat. Dengan berperang itu dia mendapatkan kepuasan hati, puas. Ada orang yang seperti itu. Ya. Wa yuqatilu riya'an. Ada pula orang yang berperang karena riya, karena popularitas atau ingin dipuji oleh orang lain. Fa ayyu dzalika fi sabilillah? Maka mana di antara hal-hal itu yang berada di jalan Allah? Qala, maka beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah yang tertinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi yang memang niatnya untuk Allah, itu yang dinyatakan di jalan Allah. Demikian pula dengan belajar. Ya. Ada orang yang belajar itu karena memang hobinya. Dia diberi kecintaan oleh Allah, hobi membaca, hobi menulis, hobi yang semacam itu. Ya, bukan karena dia terdorong mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah belajar yang seperti ini di jalan Allah? Ya, belum tentu. Kalau di dalam niatnya tidak ada dorongan untuk meraih pahala di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang pada hakikatnya dia tidak suka belajar, pemalas. Ya. Namun karena dia mengetahui adanya dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis yang menunjukkan keutamaan belajar tentang agama Allah, walaupun dengan susah payah, ya, dengan jungkir balik jungkir, dia tetap belajar. Ya. Mungkin baru dia membuka buku dan melihat
sebaris dua baris kalimat dia sudah kalah, yakni dikalahkan oleh matanya. Ya, tapi dia tetap setiap ada kesempatan dia ingin belajar. Orang yang seperti ini bisa jadi dialah yang belajar karena Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan pahala. Ya. Dan pahalanya bisa jadi orang yang seperti ini itu lebih besar daripada orang yang belajar dan memang dia diberi kecerdasan oleh Allah. Dari sisi apa? Orang yang diberi kecerdasan oleh Allah tatkala dia belajar, ya, dia belajar dengan mudah, dengan gampang. Sekali baca dia hafal, sekali lihat dia ingat, ya, sekali baca dia mengerti, mudah. Jalannya dimudahkan oleh Allah. Tapi yang ini tadi, ya, dia tertatih-tatih dengan susah payah dia belajar. Untuk mengingat satu kalimat saja dia harus mengulangnya sekian kali. Ya, tapi dia tetap belajar. Ya, dia ingin mendapatkan kemuliaan ilmu. Dia ingin mengharapkan pahala dan ridha dari Allah. Bisa jadi ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah, "Innama ajruki ala qadri nasabiki." Hanya saja pahalamu tergantung dengan hasil jerih payahmu. Ya. Demikian pula sebagaimana di dalam Sahih Muslim mengenai orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya orang yang mahir dengan Al-Quran bersama, ya, Al-Kiram Al-Barah, malaikat-malaikat mulia yang baik. Ya. Sedangkan orang yang tertatih-tatih di dalam membaca Al-Quran, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia bersusah payah di dalam membaca Al-Quran. Nah, qala wal ikhlasu asasun najati wal falah. Ya. Yang namanya keikhlasan itu adalah landasan setiap keberhasilan dan keberuntungan. Ya. Kalau di dalam peribahasa ahli dunia bahwa sikap rajin adalah asas daripada keberhasilan, ya. Di kalangan ashabul akhirah, asas dari setiap keberhasilan dan keberuntungan itu adalah al-ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rajin saja tidak cukup. Ya. Kalau rajinnya bukan karena Allah, bisa jadi ilmu yang dia pelajari adalah bumerang atasnya. Bisa jadi ilmu itu tidak bermanfaat walaupun dia menguasainya. Ya. Tetapi karena dilandaskan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang sedikit pun akan banyak manfaatnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah tunjukkan keberkatan al-ikhlas pada diri seseorang dengan ilmunya yang bermanfaat. Ya. Terkadang sebagian orang, atau bahkan kita melihat sebagian ulama, ya, dalam tulisannya yang kecil, tulisannya yang ringkas, diberi keberkatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan barangkali itu karena keikhlasannya. Sehingga tulisannya yang kecil, tulisannya yang ringkas itu bermanfaat kepada segenap kaum muslimin. Ya. Seperti yang pernah kita singgung, contohnya seperti siapa ya kawan? Seperti apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, tulisan kecil yang sangat simpel. Semua orang mengenalnya, semua orang memakainya, semua orang menggunakannya, semua orang mengambil kemanfaatan daripada kitab yang kecil ini. Ya. Nah, ini menunjukkan, ya, akan keikhlasan dari penulisnya. Ya. Demikian yang kita anggap, dan Allah yang Maha tahu akan niat yang ada pada diri beliau. La nuzakki 'ala Allahi ahada. Baik. Qala wal ikhlasu asasan najati wal falah. Keikhlasan itu adalah dasar dari semua keberhasilan dan keberuntungan. Wa huwa ma'al ittiba'i rukna al-'amal alladhi yataqabbalahu Allah. Dan keikhlasan itu bila disertai dengan al-ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukna al-amal,
Keduanya adalah tonggak amal alladzi yataqabbalahu Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan terhadap peribadatan kepada Rabb-Nya seorang pun. Al-Kahfi ayat 110. Wal khaliqu ma kana lillahi wahdah. Maka yang ikhlas itu adalah apa yang semata untuk Allah. Was-shawabu ma kana ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang benar itu adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tanpa keikhlasan kita tidak akan pernah berhasil dan beruntung. Ya. Dan beberapa orang atau banyak orang yang ternyata dia ditakdirkan sebagai orang yang celaka, meskipun dia punya ilmu, tatkala ilmu itu tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab ilmu yang tidak dibangun di atas al-ikhlas ini akan berbalik menjadi senjata makan tuan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi kelebihan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka menuntut ilmu selalu karena Allah Azza wa Jalla, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Tatkala mereka belajar, mereka tidaklah bertujuan dengan belajar mereka untuk mencapai asy-syahadah, mencapai ijazah. Bukan pula bertujuan untuk mencapai apa ya, kawan? Pekerjaan. Litta'akkur, untuk mencari nafkah. Sehingga ketika mereka selesai ingin kerja di suatu lembaga yang jelas penghasilannya. Bukan itu tujuannya. Ya, walaupun kita tidak menyatakan bahwa orang yang belajar dan dia mendapatkan asy-syahadah itu tercela, tidak mutlak, tidak secara mutlak. Tergantung bagaimana dia meniatkan. Ya. Orang yang belajar dan mendapatkan ijazah dari belajarnya, mendapatkan gelar dari belajarnya, ini tidak semutlaknya tercela, tergantung bagaimana niatnya. Ya. Nah, sebagaimana orang yang belajar kemudian mendapatkan kedudukan, mendapatkan pekerjaan yang tetap di sebuah lembaga swasta atau pemerintah, ya, walaupun ilmu itu adalah ilmu agama, tidak semutlaknya itu tercela, tergantung bagaimana niatnya. Ya, hal ini dijelaskan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid. Maka semua tergantung niatnya. Kalau memang dasar niatnya dalam belajar adalah untuk mendapatkan asy-syahadah, mendapatkan ijazah, ya, dan lepas daripada niat keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, ya dia akan mendapatkan dunia yang sedikit itu. Ya. Sebagaimana orang yang belajar dalam rangka untuk dia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan nafkah, ya, karena dia diterima di lembaga swasta ataupun pemerintah. Misalnya dia belajar dengan harapan bahwa kalau dia selesai belajar dia akan bisa kerja di Depak, misalnya, ya, atau di KUA atau yang semacamnya. Kalau memang niatnya adalah dunia, dia mendapatkan dunia. Ya. Bila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di akhirat nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka disinilah dibutuhkan al-ikhlas. Tetapi kalau seandainya niatnya adalah ikhlas kepada Allah, murni untuk Allah Azza wa Jalla, tapi kemudian karena keberhasilannya di dalam belajar dia mencapai tingkatan tertentu sehingga dia mendapatkan ijazah atau mendapatkan gelar, ya, ini tidaklah tercela, karena gelar dan ijazah yang dia dapatkan adalah
sesuatu yang menjadi tambahan saja. Ya. Tetapi bagi dirinya sendiri yang penting adalah ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula orang yang belajar misalnya kemudian dia mendapat pekerjaan yang layak karena dia punya ilmu. Tapi niatnya belajar bukan karena pekerjaan itu. Ya. Maka yang demikian ini yang penting adalah niatnya, sedangkan hal-hal lain adalah perkara yang menjadi tambahan dan sesuatu yang bukan menjadi landasannya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan ini adalah perkara yang sangat penting. Demikian pula selain al-ikhlas adalah al-ittiba. Ya, al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Baghawi fi tafsirihi fi qawlihi ta'ala, berkata al-Baghawi di dalam tafsirnya di dalam firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berkata al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya di dalam firman Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Qala al-Fudail bin Ayyab rahimahullah, berkata al-Fudail bin Ayyab rahimahullah, ahsanu amalan, yang paling baik amalnya, maksudnya akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas, yang paling benar. Wal amalu la yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban, dan sebuah amal tidaklah diterima sampai amal itu ikhlas dan benar. Fal khalisu idza kana lillahi ta'ala, maka yang ikhlas itu adalah apabila karena Allah. Was shawabu idza kana 'ala sunnah, yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah. Nah, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam kita mencari ilmu. Pertama al-ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mencari ilmu itu adalah ibadah dan bukan semata-mata hanya sekedar menghilangkan kebodohan saja. Nah, wa qala Ar-Rubai' bin Husain, berkata Ar-Rubai' bin Husain, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yatmahil, setiap apa yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka perkara itu akan menjadi lemah. Ya, ini hal yang sangat penting. Ya, untuk kita selalu berkesinambungan menjaga keikhlasan. Kalau kita mendapati realita di mana suatu saat kok semangat kita menuntut ilmu itu lemah, ya, maka fanzur ila qalbika, hal anta mukhlis am la. Ya, lihat ke dalam hatimu wahai saudara. Ya, apakah selama ini engkau ikhlas karena Allah Azza wa Jalla atau tidak? Atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Ya. Atau karena senang ngumpul saja? Ya, ada juga yang gitu, belajar karena senang ngumpul. Sebab di majelis taklim rame, kalau di rumah sendiri. Akhirnya datang taklim, untuk apa? Untuk ngumpul. Ya. Tambah lagi ngumpul dan merumpi katanya. Ya. Banyak gosip kalau sudah ketemu yang lainnya, asyik jadi. Nah, sehingga datang. Fanzur ila qalbika. Ya, hal anta mukhlisun fi talabika lil ilm am la? Ya, apakah engkau benar ikhlas dalam engkau menuntut ilmu atau tidak? Ya. Tidak ada sesuatu yang lemah, melainkan dikhawatirkan bahwa berangkatnya bukan karena keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin ya, mulanya adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi tatkala keikhlasan ini mulai bergeser, ya, keikhlasan ini mulai berkurang, keikhlasan ini mulai lemah, maka lemah pula amalan yang tidak lagi dilandasi oleh keikhlasan itu. Ya.
karena sesuatu yang diharapkan dengannya wajah Allah. Seorang yang berangkat karena Allah, dia pasti kuat. Ya, motivasinya mesti tinggi. Kalau memang hatinya murni kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, selalu yang melemahkan kita di jalan ilmu ini adalah karena perkara-perkara yang menghalangi kita dari Allah. Imma karena dunia, ya, karena nafkah, karena pekerjaan, karena kesibukan, karena ini, karena itu. Yang ujung-ujungnya kesimpulannya apa? Pasti sebabnya karena ada sesuatu yang melalaikan kita daripada keikhlasan. Ya, tidak murninya lagi kita untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu dinyatakan oleh Ar-Rubai' bin Khutaim atau Ar-Rabi' bin Khutaim rahimahullah, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yatmahil. Setiap apa yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka dia akan lemah, ya, akan loyo. Ini dalam At-Tabaqatul Kubra di Ibn Sa'ad, karya Ibn Sa'ad rahimahullah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.